Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bentuk-bentuk laporan hasil belajar dalam kurikulum Merdeka? Ya, ada beberapa bentuk, gitu ya. Untuk yang pertama, bentuknya dapat berupa rapot, gitu ya. Nah, rapot di sini untuk jenjang PAUD, gitu ya. Itu ada beberapa komponen. Yang pertama, untuk jenjang PAUD ada komponen identitas peserta didik, ya. Kemudian ada nama satuan pendidikannya, kemudian ada kelompok siswa, ya. Kemudian semester keberapa, dan yang kelima adalah bagaimana perkembangan dan pertumbuhan anak atau peserta didik. Kemudian yang keenam itu adalah bagaimana deskripsi perkembangan capaian pembelajarannya. Dan yang terakhir untuk PAUD ini, ya, komponennya adalah refleksi dari orang tua. Kemudian untuk rapot jenjang SD atau MI, ya, kemudian SMP atau MTS, kemudian SMA atau MA, dan SMK atau MAK atau yang sederajat, ini komponennya, ya, minimal, ya, itu ada 10 komponen. Yang pertama, komponen identitas peserta didik, kemudian nama satuan pendidikan, kelas, ya, kemudian semester, kemudian mata pelajaran, yang keenam nilai, ya. Kemudian yang ketujuh bagaimana deskripsi tiap nilai itu, baik yang sudah tercapai ataupun yang masih perlu bimbingan, begitu ya. Deskripsinya seperti apa. Kemudian bagaimana catatan dari guru. Yang ke-9 presensi atau kehadiran, gitu ya. Dan yang ke-10 adalah terakhir adalah kegiatan ekstra kurikuler, ya. Itulah komponen minimal yang ada di rapot. Kemudian format rapotnya bisa seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Ini format rapotnya. Mata pelajaran ini identitas, ya, kemudian mata pelajaran nilainya, dan ini deskripsi, ya, atau capaian pembelajarannya. Kemudian ini ekstrakurikuler seperti biasa, kemudian ini kehadiran, tanda tangan oleh kelas, orang tua di sini, dan di bawah adalah kepala sekolah. Kemudian untuk yang kedua, ya, yaitu bentuk hasil belajar dalam kurikulum Merdeka ini adalah berupa portofolio. Nah, untuk portofolio ini adalah sekumpulan dokumen, ya, dari hasil karya para peserta didik, gitu. Nah, isi portofolio ini bisa berupa juga hasil karya para peserta didik yang dipilih oleh peserta didik tersebut sendiri, gitu ya. Itu yang mereka yang memilihnya. Kemudian berdasarkan hasil diskusi dengan pendidik, ya. Jadi mereka yang memilih, peserta didik yang memilih, dengan berdiskusi terlebih dahulu dengan kita sebagai pendidik terkait dengan dokumen mana atau hasil karya mana yang akan dikumpulkan atau dipilih, ya. Nah, portofolio ini dapat berupa foto, ya, kemudian bisa juga video, infografis, mungkin mereka yang minat di dalam membuat infografis, ya, poster atau karya apapun yang bukan berupa lembar soal jawaban. Jadi bukan portofolio ini bukan kumpulan dari kumpulan jawaban soal ketika siswa ulangan atau latihan soal, begitu ya, bukan seperti itu, tetapi berupa yang tadi, foto, video, infografis, poster, dan karya apapun selain yang lembar soal, seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu berupa diskusi, ya, atau konferensi. Nah, tujuan dari diskusi ini adalah berbagi informasi antara pendidik, peserta didik, dan orang tua, gitu ya. Jadi tujuan dari diskusi ini adalah berbagi informasi antara pendidik, peserta didik, dan orang tua. Sekolah atau satuan pendidikan itu perlu menentukan fungsi dari suatu diskusi itu.
Jadi untuk mendapatkan atau untuk mengembangkan struktur dan kegiatan yang melibatkan atau penentuan target belajar. Jadi diskusi atau konferensi ini bisa dalam struktur formal maupun informal. Jadi tetap begitu ya. Jadi diskusi ini harus memiliki tujuan begitu. Seperti halnya pendidikan, kegiatan apapun itu harus memiliki tujuan begitu ya, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yaitu pameran karya. Ini berupa memamerkan hasil-hasil karya para peserta didik, begitu ya. Ini bisa berupa hasil karya peserta didik ini, misalkan makanan atau masakan mereka, begitu ya, atau juga berupa hasil kerajinan tangan dari para peserta didik, begitu ya, yang akan dipamerkan di sekolah atau di satuan pendidikan. Demikian bentuk-bentuk laporan hasil belajar dalam kurikulum Merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.